Tujuan utama operasional budidaya adalah produksi ikan, bukan untuk kesenangan saja. Berbeda ketika kita membudidayakan hanya untuk hobi, seberapapun biaya tidak masalah. Tetapi ketika kita budidaya secara komersial, maka tujuannya adalah produksi. Nah, produksi itu didapat dari mana? Produksi itu bisa dicapai atau bisa dikalkulasi melalui pertumbuhan tadi. Ya, 3 hal yang mempengaruhi pertumbuhan itu. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa organisme hidup, ikan termasuk organisme hidup yang bisa mengambil material dalam hal ini berupa pakan, kemudian dimetabolisme tadi, kemudian dikonversi ke dalam tubuh ikan. Dalam hal ini jika itu fase pertumbuhan akan dikonversikan ke dalam daging ikan. Bisa juga ketika Anda membelikan pakan untuk calon induk misalnya. Itu nanti bisa dikonversi seberapa kualitas nanti benih yang akan didapatkan. Atau bisa juga ketika Anda membuat pakan itu untuk recovery. Kayak ikan itu terserang penyakit, kemudian untuk penyembuhan ada beberapa formula pakan yang Anda buat bisa untuk recovery dari ikan. Kemudian yang keempat, kita tahu nutrisi dalam hal ini pakan adalah bahan organik. Tadi saya katakan ada protein, ada lemak, ada karbohidrat di situ yang notabene-nya makronutrien itu merupakan bahan organik. Dan dia sangat esensial untuk merealisasikan pertumbuhannya. Jadi pakan itu mesti mengandung tadi makronutrien, ya, protein, lemak, karbohidrat yang bisa dikonversi ke dalam tubuh ikan dalam bentuk pertumbuhan. Kemudian dalam usaha budidaya yang intensif, kebutuhan pakan merupakan faktor pembatas. Jadi kita lihat bahwa lebih dari 50 bahkan sampai ke 60% biaya produksi berasal dari pakan. Oleh karena itu, jika pakan tadi tidak bagus, maka apa namanya, keuntungan nanti semakin sedikit itu. Bahkan itu impas. Yang seringkali kalau pakan itu harganya terlalu mahal dan pemberiannya kurang bagus, maka semakin kecil atau bahkan itu impas itu untuk budidaya. Pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Ya, definisi pertumbuhan di sini adalah peningkatan dalam hal ini karena kita berargumen bahwa yang dimaksud pertumbuhan di sini kenapa kita katakan peningkatan karena kita harus optimis gitu. Yang sebetulnya pertumbuhan itu bisa juga tidak mengalami peningkatan, bisa mengalami penurunan jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Gitu. Tapi untuk kali ini kita coba peningkatan volume dan bobot atau berat dalam waktu tertentu. Tidak selamanya, tidak dalam rentang hidupnya ikan, tapi dalam selang waktu tertentu Anda bisa menghitung pertumbuhannya. Nah, jadi secara umum kalau kita plotkan antara bobot ikan dengan waktu atau umur ikan, biasanya di sini akan mengikuti pola sigmoid atau huruf S, ya. Kemudian kita bentuk kurva tadi ya, sumbu X-nya itu adalah waktu atau umur ikan, sumbu Y-nya adalah bobot ikan. Kalau kita perhatikan di sini ya, kurva pertumbuhan tadi akan mengikuti pola sigmoid, di mana sumbu X-nya ini waktu atau umur ikan, sumbu Y-nya ini adalah bobot individu ikan. Gitu ya. Kalau kita plotkan di mana pada saat awal, pada saat masa adaptasi barangkali ikan
peningkatan pertumbuhannya belum tinggi karena masih adaptasi. Kemudian pada umur-umur tertentu, pada waktu tertentu, pertumbuhannya ini akan meningkat secara eksponensial. Di sini ya, meningkatnya sangat tinggi. Kemudian kalau kita lanjutkan, pertumbuhan itu akan atau lajunya ini akan menurun gitu. Jadi sigmoid ini terdiri dari dua kurva eksponensial. Satu eksponensial meningkat, yang kedua eksponensial menurun. Pada saat titik di mana titik beloknya ini atau orang menyebut inflection point ya, dari eksponensial yang meningkat menuju eksponensial menurun. Kalau bobotnya tetap meningkat, cuman kecepatan antara waktu dengan bobot ikan sudah menurun. Deltanya ini sudah menurun. Nah, kalau kita perhatikan lebih pendek lagi bahwa pertumbuhan ikan yang tadi sigmoid itu kita ambil model ikan lele, gitu ya. Kemudian kalau kita ambil waktu yang lebih pendek bahwa pertumbuhan ikan itu bukan linier, bukan lurus seperti ini, tapi dia meningkat secara eksponensial. Di sini ya, kalau secara rinci kita lihat. Oleh karena pertumbuhan ikan itu berdasarkan von Bertalanffy gitu ya, model von Bertalanffy bahwa laju pertumbuhan tadi ya, selisih bobot dibagi dengan selisih waktu, itu disebut dengan pertumbuhan tadi, atau laju pertumbuhan, itu sama dengan ada N kali W pangkat M dikurangi dengan K W pangkat N, di mana W ini adalah weight bobot ikan, M dan N adalah pangkat dari bobotnya, gitu ya. Kalau kita perhatikan bahwa pertumbuhan ikan itu sangat dipengaruhi oleh proses metabolisme dari ikan.